orang seperti Rizal Ramli taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Gerung? Bagaimana seperti Said Didu? Jadi serang menyerangnya udah tidak ada urusan pemerintah atau bukan. Sekarang di tengah-tengah masyarakat sekarang perang hoax, saudara. Itu tugas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Kantarang. Ada hal yang menarik dari penyampaian Pak Mahfud MD dan menurut kita bahwa ini penting untuk diseminasikan. Bagaimana Pak Mahfud MD memberikan penjelasan dengan sangat lugas dan tangkas ya terkait dengan dua isu utama, yakni politik identitas dan buzzer ya. Dimana dua isu ini memang beberapa ya dekade ini begitu seksi menjadi perbincangan di semua kalangan, bahwa kemudian Pak Mahfud MD sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Polhukam ini memang menjadi strategis penyampaiannya, karena bagaimanapun juga bahwa hari ini Indonesia memang selalu diributkan dengan dua hal ini, politik identitas dan buzzer-buzzer. Kita akan coba menyimak dulu seperti apa daripada penyampaian Pak Mahfud MD ini, sebuah bentuk edukasi dan pencerahan kepada warga bangsa yang hari ini betul-betul kita sudah sepertinya mengarah kepada pengkotak-kotakan akibat keterbelahan ya, warga bangsa yang kemudian tidak bisa memahami bahwa pentingnya keragaman itu sebagai sebuah identitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa pentingnya keragaman itu sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian harus hidup rukun bersama dalam negara yang kita sudah sepakati sebagai ya wadah bersama bagi seluruh elemen bangsa. Kita akan coba menyimak dulu seperti apa pemaparan daripada Pak Mahfud MD terkait dengan dua tema sentral ini yang begitu sangat memukau. Di Indonesia itu sekarang dilanda hoax sampai kita ini tertipu seakan-akan yang salah itu menjadi benar karena dihembuskan dari berbagai sudut. Orang menyebut itu kan buzzernya pemerintah, bukan. Saya juga tidak tahu tuh siapa yang jadi buzzernya pemerintah. Saya bilang itu kan banyak di luar yang anti pemerintah. Dulu ada MCI, Muslim Cyber Army, itu ketangkap orangnya. Ada orang bilang gitu, ketangkap orang. Itu bukan buzzernya pemerintah juga. Sehingga saya katakan, coba kalau saya bergurau gitu ya, kalau orang membela pemerintah lalu disebut buzzer RP, buzzer rupiah dibayar pemerintah gitu. Misalnya siapa? Disebut misalnya, oh itu si DS, itu si Abu Duda, ini siapa gitu. Lah itu disebut buzzer pemerintah ya. Bagaimana kalau orang seperti Rizal Ramli taunya hanya nyerang pemerintah, tidak ada benarnya, apakah itu bukan buzzer? Bagaimana seperti Rocky Gerung? Bagaimana seperti Said Didu? Jadi serang menyerangnya udah tidak ada urusan pemerintah atau bukan. Sekarang di tengah-tengah masyarakat sekarang perang hoax, saudara. Itu tugas kita semua. Tadi ada pemilu yang sehat, bagus. Tadi pemilu itu yang menghindari politik identitas ya, politik identitas itu tidak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Nah, ini kadang-kala orang bolak-balik nih, identitas politik sih tidak apa-apa. Ini Partai Persatuan Pembangunan, identitas politiknya Islam, tidak apa-apa, tapi dia tidak boleh melakukan politik identitas. Ini Partai Katolik, politik identitas politiknya memperjuangkan kepentingan orang-orang Katolik, tidak apa-apa, boleh sebagai identitas politik, tapi politik identitas tidak boleh. Politik identitas itu satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu, harus didiskriminasi. Itu namanya politik identitas. Politik identitas itu adalah saya katakan, sebuah kewajiban. Saya mau milih partai ini dong karena sama dengan saya tuh identitas agamanya, tidak apa-apa juga. Kenapa memang? Tetapi lalu mendiskriminasi. Nah, ya.
Apalagi sekarang lalu dimunculkan kalau mau menang, ayo umat Islam pilih saya. Hai yang tidak Islam, nasionalis, jangan pilih itu politik identitas tuh. Kita milih yang terbaik sesudah terpilih bersatu, itulah arti membangun demokrasi dan pemilu yang sehat dan bermartabat bagi bangsa ini. Karena sebenarnya dasar-dasar ideologisnya itu sudah selesai. Tidak usah lagi diganggu dengan politik identitas. Ya, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, dan Pak Mahfud MD ini betul-betul sedikit menyentil ya tokoh-tokoh nasional yang selama ini ya sering membuat framing-framing atau narasi-narasi yang dianggapnya Mahfud MD itu kurang elegan ya dalam menata kehidupan berbangsa dan demokrasi di Indonesia. Bagaimana dia menyentil ya Rizal Ramli yang katanya ya tak pernah berhenti untuk kemudian mengkritik ya, menyerang pemerintahan, yang seolah-olah bahwa pemerintahan ini tidak ada hal yang baik yang dia lakukan, tidak ada yang benar yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, apakah itu katanya bukan buzzer? Kalau seperti itu, dia juga menyentil Said Didu, dia juga menyentil Rocky Gerung ya. Kalau Rocky Gerung ya kan kita bisa lihat sendiri seperti apa ceramah-ceramah beliau dalam berbagai media-media. Dia memang sangat kritis terhadap Pak Jokowi. Nah, ini yang kemudian dicoba diedukasi oleh Pak Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang memang memiliki tanggung jawab besar dalam hal ya memperkuat situasi keamanan negara dan juga bagaimana menjaga stabilitas politik dan iklim demokrasi di Indonesia. Pak Mahfud itu sangat mewanti-wanti bahwa yang berbahaya ketika politik identitas itu dijadikan sebagai sebuah senjata untuk kemudian membatasi ruang bagi orang lain, ruang bagi kelompok lain, ruang bagi komunitas lain untuk kemudian maju ya secara bersama dalam hal meraih sebuah kepemimpinan. Jadi yang tidak boleh adalah ketika misalnya agama ataukah suku kemudian itu dijadikan sebagai senjata untuk kemudian menyerang kelompok lain ya, supaya dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin misalnya. Demikian pula kita ini sebagai seorang sebutlah kita ini sebagai seorang Islam ya, Muslim, yang lain itu nasionalis. Kita lalu kemudian melarang ya orang Islam untuk tidak memilih karena dia itu nasionalis ya. Dan sebaliknya bahwa kita ya sebagai seorang nasionalis ya itu juga melarang kepada komunitas kita, kepada kelompok kita untuk memilih ya di luar daripada kita ya, karena dia itu misalnya Islam atau agama lain, atau misalnya karena kita ini Muslim ya lain non Muslim ya jangan dipilih dia jadi pemimpin. Nah, itu yang menurut Pak Mahfud itu sangat tidak etis dan itu tidak bagus dalam membangun iklim demokrasi di Indonesia. Sebagai seorang Muslim ya tentu kita harus atau bisa memilih sesama Muslim tanpa kita harus ya membatasi orang lain untuk tidak jadi pemimpin. Jadi pada prinsipnya bahwa di sini penting dipahami bahwa kita tidak boleh menjadikan agama, ras, suku itu sebagai senjata untuk kemudian menyerang orang lain. Padahal semua orang memiliki hak yang sama untuk kemudian dipilih. Sebutlah untuk menjadi seorang kepala negara. Kita tidak boleh menjadikan, karena kita misalnya ini mayoritas Muslim di Indonesia, lalu kemudian menjadikan agama itu sebagai sebuah senjata untuk menyerang kelompok lain, bahwa non-Muslim tidak bisa jadi kepala negara misalnya. Karena kita ini daerah yang didominasi oleh Muslim. Nah, itu yang menurut Pak Mahfud itu kurang tepat. Kenapa? Karena setiap warga negara berhak untuk kemudian ya dipilih dan memilih. Soal kemudian umat Islam, apakah dia akan memilih sesama umat Islam? Tentu itu adalah haknya, tanpa mereka harus dibangkitkan, disentil emosi beragamanya untuk kemudian melihat orang lain yang berbeda agama itu ya sebagai musuh. Dan yang kedua adalah soal buzzer. Sebenarnya yang banyak mempersoalkan soal buzzer ini kan memang adalah kelompok-kelompok yang sering menyerang pemerintahan, yang sering menyerang rezim Pak Jokowi, dan ketika diserang balik oleh
warganet misalnya, dia menganggap bahwa oh, ini buzzer, ini buzzer bayaran pemerintah, ya. Nah, disinilah sebenarnya problemnya. Karena ketika dia menyerang pemerintah, dia tidak merasa buzzer, tapi ketika ada orang yang menyerang balik dalam artian membela apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh rezim atau Pak Jokowi, justru dituding itu sebagai buzzer. Nah, ini kan tidak fair dalam kehidupan kita berdemokrasi. Wajar ketika ada orang yang kemudian membela Pak Jokowi karena dia melihat bahwa memang Pak Jokowi punya karya, dan ketika dia publis karya-karyanya itu melakukan pembelaan, ya apakah itu serta-merta bisa dikatakan buzzer yang dibayar oleh negara? Nah, itu juga sebuah stigma yang sangat tidak tepat. Nah, oleh karena itu memang penting untuk kita saling memahami dan menyadari bahwa kehidupan bernegara ini harus dilandasi oleh sebuah kearifan, ya. Karena kita ini beragam dan ada aturan main. Mari bertarung, berkompetisi dalam bingkai aturan main tersebut, dan ketika misalnya kita kalah, ya kita harus gentle menerima sebagai sebuah kenyataan dari proses politik yang sudah sesuai dengan prosedur dan aturan main yang ada. Tidak boleh lagi dibuat framing-framing yang kemudian bisa menciptakan keterbelahan antar sesama anak bangsa. Saya kira bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini cukup mengedukasi bagi kita semua, cukup mencerahkan bagi rakyat dan publik Indonesia, dan menurut saya ini penting diseminasikan, penting disebarluaskan, penting dikabarkan ulang kepada publik agar mereka paham akan situasi yang kita hadapi dan bagaimana sesama warga bangsa ini tidak masuk dalam jurang terkotak-kotak hanya karena perbedaan politik, perbedaan pandangan, perbedaan agama, ras, dan suku. Kita tentu konsisten dengan agama dan keyakinan masing-masing, tetapi kita juga harus mengakui bahwa di luar kita ada juga kelompok lain yang juga memiliki hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.